Hai Tribuners, jumpa lagi ya di Tribun News Style, Delta dan juga ada Hakim di sini. Kita duet maut banget pokoknya dah ya. Apalagi sebelum Lebaran ini, puasa tapi tetap energik gitu pokoknya ya. Ini demi Tribuners semuanya. Demi Tribuners semuanya. Dan ada satu tema yang ini cukup menggelitik, cukup klise, cukup menjengkelkan dan juga nih. Cukup bikin mental down juga ya. Bukan hanya mental down, tapi mental breakdance gitu. Keren juga mental bisa breakdance gitu. Oke, gak terasa ya kita segera bertemu dengan Idul Fitri 2021. Ini hanya tinggal menghitung hari aja. Iya, tinggal beberapa hari lagi. Tentunya persiapan kita tuh harus disiapkan banget, yang mulai dari ibadah, gak cuma makanan minuman doang, tapi juga mental Mental ya. Balik lagi ke mental. Nah, bagaimana nih persiapan Lebarannya Tribuners di tahun ini? Emang nggak diperbolehkan untuk mudik ya, tapi tetap bersilaturahmi lewat virtual juga, dan juga bakalan ketemu sama keluarga. Kamu semua nggak bisa menghindar dengan takdir ini, boy. Iya, bener. Apakah harus mengumpet terus? Kayaknya nggak mungkin juga ya. Jadi harus mau nggak mau harus ketemu nih, walaupun virtual tetap nih ya. Oke, nggak perlu persiapan apa-apa deh ya. Yang jelas buat kamu, persiapkan aja jawaban saat kapan nikah. Aduh. Ini pertanyaan yang sangat bisa menusuk ya, dari depan dada sampai ke belakang nih, sampai tembus ya. Tembus orang belakang. Bukan, karena ini emang biasanya itu ditujukan sama pertanyaan-pertanyaan untuk anak-anak yang udah berumur, kayak kelahiran tahun 90-an mungkin. Generasi 90-an. Kamu bilangnya berumur kok ngadep ke aku tajam banget, kenapa aku juga nih? berumur kan, kita berdua berumur juga nih. Ya kalau nggak berumur mati. Iya kan. Oke, mungkin bagi Tribuners semuanya ada yang udah kebal dengan pertanyaan ini. Tapi mungkin juga banyak yang malah baper saat ditanyai kapan nikah, termasuk aku kali ya. Bener ya, jadi kan kadang tuh bikin baper tuh karena dibanding-bandingin gitu ya Delta sama orang lain. Terkadang dalam satu keluarga, ponakan-ponakan tuh, saudara-saudara, ada tuh dia udah nikah tuh, si Sri udah nikah, lu kapan gitu kan, dia bilang kayak gitu. Terus ada juga tuh, itu udah punya anak 2 loh, kamu kapan? Itu kapan nyusul? Berarti itu harus punya anak dulu. bukan gitu konsepnya, bukan gitu konsepnya. Jadi harus nikah dulu, ini yang dimaksud sama saudara kita yang di mana nggak tahu ya. Terus ada juga nih kayak judge seenaknya sendiri. Lu kapan nikah? Kalau lama-lama nanti nggak laku loh, perawan tua loh atau jaka tua loh. Aduh, itu menyakitkan banget gitu. Menembus loh, dada banget ini tuh nggak cuman sekedar omongan doang ya, karena itu tuh harusnya doa dong. Kalau kita tuh mending daripada tanya kapan nikah, mending nanya, mendoakan maksudnya, mendoakan. Semoga cepat. Iya, betul. Cepat nikah masih berdoa. Nah, cepat apa lagi? Mending ya ini kalau pertanyaannya buat para jomblo, mungkin masih bisa ngeles sana sini. Lah, kalau buat yang mereka yang udah pacar, paling gini nih, kamu masih pacaran aja sih sampai sekarang? Duh, pacaran apa nyicil rumah? Duh, pacaran apa nyicil mobil? Lama banget kan nyicil gitu kan? Apartemen dulu soalnya. Ditempati dulu. Iya, bener. Ya. Paling gini ya, kamu tuh kalau udah berpacaran yang lama, itu emang kadang di telinga tuh rasanya kayak, udah gue mau budek aja deh gitu. Tapi daripada kayak gitu, kita kasih tipsnya aja. Ini dia, ada tips cara seru, cara asik. Gimana sih jawab pertanyaan kapan nikah dari keluarga, tante, om, pak de, bule, bude, mbah. Jadi yang pertama itu kamu harus tenang dulu nih. Jadi pembawaan kita itu ya, yang ditanyain kita tuh sebagai narasumber ya, gitu ya, sama wartawan itu kita harus tenang dan menguasai situasi. Jadi minimal kamu harus tahu dulu lawan bicara kamu itu tipe-tipe karakternya itu kayak gimana. Iya. Jadi kalau misal tipenya itu yang selengean tuh bercandaan, saudara seumuran, terus suka bercanda, kita bisa kasih juk-juk juga nih. Kalau nggak hari Minggu ya, kalau nggak udah nggak hujan deh, kan nikah gitu ya. Kalau hujan ribet tuh, terpal pada terbang gitu. Banjir, kursinya hanyut semuanya. Bener. Nah, itu kalau buat yang seumuran. Gimana nih kalau buat siapa ya kira-kira? Bude, lebih senior gitu kan. Itu bisa dijawab dengan sisi-sisi yang lebih religius gitu. Misalnya bilang begini nih Delta, jodoh itu ada di tangan Tuhan, jadi kita cuma bisa berusaha gitu misalnya loh. Gak apa-apa, pertanyaannya klise, jawabannya juga harus klasik aja, gak apa-apa ya. Oke, itu yang pertama nih ya. Dan yang kedua ini, sampaikan pandanganmu soal pernikahan itu seperti apa. Nah, intinya sih ya, pernikahan itu adalah sebuah hal yang sakral tentunya ya, buat kamu, buat kita juga buat kita nih. juga di sini. Dan
kamu bisa mengungkapkan kalau hal itu tuh nggak bisa buat main-main, atau apa ya caranya, gambling buat cari jodoh. Oh itu sangat bertentangan dengan prinsipmu gitu. Jangan aja. asal-asalan gitu ya, karena kan banyak banget kita menemui, apalagi di era yang sekarang ini, nikah muda baru sebentar pisah. Iya. Nah itu kan sangat disayangkan banget. Jadi kita harus mematangkan diri kita terlebih dahulu sebelum nanti kita akan meminang orang lain atau dipinang orang lain gitu Iya. kan. Jadi harus benar-benar membuat prinsipmu kuat dan pandanganmu kuat. Itu jawaban yang berkelas kalau ini ya. Betul, ini lebih berkelas Lebih dari berkelas yang tadi kan cuma selengean doang kan. Terus nih kamu juga harus bisa mengedepankan karirmu terlebih dahulu. Ya. Jadi misalnya kamu ditanya kapan nikah, santai aja, tinggal dijawab kesuksesan kita, kesuksesan kamu pada saat ini tuh udah mencapai apa aja, dan itu justru bakal bikin orang-orang tuh terpesona sama karir kamu. Oh, jadi pamer karir aja ini ya. Daripada pamer jodoh kan belum ada. Iya nggak sih? Buat yang jomblo. Iya, nah kamu bisa ngomongin soal target-target kamu ke depannya, termasuk target nikah. Kayak yang diomongin di altar tadi, harus punya prinsip. Misalnya mau mencapai di puncak karir dulu, nanti biar pasangannya enak tuh hidupnya, nggak susah-susah lagi. Biasanya ini kalau cowok ini mungkin sebelum nikah dia harus punya kerjaan tetap dulu. Benar. Atau nyicil rumah dulu. Jadi harus ada pegangan dulu lah buat nampung dia biar nggak kehujanan ya panasan. Iya, itu pakai terpal aja bisa itu. Jangan dikira apa ntar. Nah, itu yang elegan, itu yang berkelas tuh jawabannya yang tadi. Nah, sekarang nih jawab aja dengan candaan. Ini mungkin cara ini buat mereka yang udah enek ya sama pertanyaan udah kapan gedeg banget nikah. nih, Udah ya gedeg dan nggak sih? memang udah kebal, udah senior banget ditanyain kapan nikah. Senior banget ya, kata kayak apa aja ya. Jadi jawabannya malah dipejadain gitu ya. Misalnya nih, besok kalau nggak hujan. Iya kayak yang tadi ya, yang Kayak misal tadi ya. ketemu sama temen yang selengean gitu kan. Bener. Kapan kamu nikah? Besok deh, kalau nggak Sabtu ya Minggu. Bener kan? Kita semua nikah kalau nggak di Sabtu ya Minggu Kalau kan? nggak kayak gitu nggak ada yang dateng, Iya. hati loh ya ntar. Atau juga kamu bisa dengan sedikit ngegas aja. Emang kamu mau biayain nikahanku? Nah, Ya, siapa tahu nanti dapat endorse juga ya nggak sih? malah bener dibiayain gimana coba? Malah alhamdulillah loh, kita tuh bersyukur. Ternyata biaya sewa gedung tuh nggak murah. Well, get used to it ya pokoknya. Dengan pertanyaan kapan. Nah, karena setelah kamu nikah nanti pasti akan ada kapan yang Betul, lain datang. Misalnya kapan punya anak, Kapan punya anak, kapan hamil, kapan punya rumah, kapan sendiri. punya adik lagi, dan kapan yang lain pokoknya. Itu ini sebagai modal aja sih. Ini awalan sebelum menikah tuh kita siapin mental dulu buat jawab kapan nikah. Oke, kapan kita selesai sekarang? Kita selesaikan sekarang saja di meja bundar. Oke. Ya, thank you banget buat Tribuners yang sudah dengerin kita ya, dan jangan lupa jangan lewatkan episode-episode di podcast Tribunnews Podcast hanya di Spotify. Bener banget. Nah, kamu juga bisa follow Instagram kita, follow Twitter kita, dan juga Facebook juga ada kan Ada ya. dong, Jadi like. biar banyak informasi yang bisa kita share ke Tribuners semuanya. Oke. Tunggu podcast lainnya. Aku bahas nikah jadi grogi banget. Jangan sih. Oke ya. dia nangis. Oke ya, goodbye ya Tribuners ya. Terima kasih, bye.